wanita berbaju putih yang tiba-tiba menyembul dari dalam tanah. Tangannya penuh darah dan semua badannya terbalun oleh darah. Dengan kondisi perut yang sama berlubang dengan usus yang terbuai. Assalamualaikum guys, selamat datang di Condrokolo, channel yang khusus membahas kisah-kisah sekitar misteri. Kali ini dengan judul Jeritan Lastri. Oke guys, seperti biasanya, bagi kamu yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu di sebuah perumahan di Sidoarjo, kata Mas Agus, temen yang aku temui di angkringan alun-alun Gor Sidoarjo. Jadi guys, kisah ini diawali pada suatu malam. Mas Agus ini mendapat kunjungan mendadak dari sahabatnya, yaitu Mas Anto, yang saat itu ia minta tolong untuk bisa menginap selama beberapa hari di rumahnya karena ia sedang punya masalah keluarga. Mas Agus mengiyakan permintaan sahabatnya itu karena ia udah biasa juga menginap di rumahnya saat mengerjakan tugas kampus. Kebetulan sekali guys, Mas Agus ini tinggal sendirian di rumah. Soalnya adik dan kedua orang tuanya tugas di Jakarta. Jadi sehari-hari rumahnya tampak sepi. Tapi hal yang sedikit mengejutkan Mas Agus, selain kedatangan Anto yang mendadak, juga tampak jelas baginya kondisi Anto yang tengah ketakutan, seperti ia tengah dikejar-kejar oleh sesuatu. Ada apa, Tok? Kamu baik-baik saja? Wajahmu kok tampak pucat pasi begitu? Enggak apa-apa, Gus. Enggak ada yang serius kok. Cuma aku bisa tidur di ruangan semendi kakekmu ya. Bisa, Gus. Ada bayang sedang nyerang aku. Kayaknya aku hanya bisa selamat lek sementara tinggal di rumahmu, Gus. Oh, lek gitu. Oke, jawab Mas Agus singkat. Jadi guys, Mas Anto temannya Mas Agus ini sekalipun masih muda, beliau ini seorang paranormal. Jadi sejak masa kuliah, ia senang sekali dengan hal-hal yang bersifat spiritualis. Dan ia selalu berkata pada Mas Agus bahwa kakeknya adalah seorang guru spiritualis yang hebat. Gak semua barang halus berani padanya, sekalipun beliau sudah lama meninggal. Tapi kemampuan spiritualnya sampai sangat tinggi. Dan masih tertinggal di rumah lama keluarganya, terutama di ruang semedi Mbah Karyo. Demikian kakeknya Mas Agus dipanggil. Mas Agus pun nggak menyangkanya karena bapaknya dulu juga sering bercerita tentang kehebatan kakeknya Mbah Karyo yang mempunyai banyak kekeramatan. Oleh karenanya beliau juga sangat dituakan oleh warga desa. Sementara Mas Agus sendiri seorang yang awam. Ia tak tertarik dengan hal-hal yang bersifat spiritualis. Ia lebih suka mendalami pekerjaan sebagai seorang pelukis dan pematung. Pada hari Kamis Kliwon saat itu, Mas Agus berpamitan pada Mas Anto untuk pergi keluar dulu, mau mengantar lukisan pada Dani, teman sekampusnya. Teman juga yang punya sebuah galeri seni di pusat kota Sidoarjo. Nah, saat inilah guys, Mas Agus ini mulai mengalami hal-hal yang ganjil. Saat ia keluar rumah, tiba-tiba bulu kuduknya terasa berdiri dan hawa dingin terasa menusuk tulang. Samar-samar ia melihat seorang gadis muda dengan gaun putih melangkah terhuyung-huyung memanggil-manggil namanya. Di perut dan kedua tangannya tampak darah yang tercecer keluar. Agus, Gus, tolong aku, bantuan aku, Gus. Aku sudah gak tahan lagi. Aku gak bisa nafas, Gus. Tolong aku, Gus. Tolong aku, Gus.
Gus, tolong aku. Mas Agus terbelalak melihat wanita muda itu. Sementara wajahnya tampak samar tertutup oleh rambut panjang yang hitam legam terburai menutupi wajahnya. Saat ia hendak mendongak, tiba-tiba dari dalam rumah Mas Santo melempar wanita itu dengan bunga setaman. Ia langsung menjerit kaget seakan tersengat listrik dan tubuhnya menghilang begitu saja. Apa itu Tok? Suruh Mas Agus. Biasa Gus, barang halus. Jangan kamu hiraukan. Ia yang mengejarku. Kalau ketemu dia lagi, lempar aja dengan bunga ini, jawabannya enteng. Ini sudah aku jamas dengan keris Mbak Karyo Gus. Oke Tok, jawab Mas Agus singkat. Ia langsung mengendarai motornya menuju galeri Dani. Nah, ngerinya guys, di tengah jalan beberapa kali ia melihat wanita berbaju putih itu berdiri mematung dengan wajah menunduk dan rambutnya yang terburai panjang menyentuh tanah. Ada rasa sak-sak penuh ketakutan di hati Mas Agus sesaat melihat bayangan wanita itu. Dan entah mengapa wanita itu beberapa kali menampakkan diri dengan posisi yang sama di sepanjang perjalanan Mas Agus. Sampai akhirnya di sebuah perempatan lampu merah yang ramai, bayangan wanita itu tak tampak lagi. Mas Agus mempercepat laju motornya hingga memasuki galeri seni Mas Dani. Ia tak melihat penampakan gadis itu lagi. Beberapa kali ia mencegah keringat dingin yang mengucur dari dahinya. Sampai akhirnya, "Hai bro, lama tak tunggu-tunggu," seru Dani, teman Agus yang berwajah manis dan bertubuh atletis ini. "Terlambat 45 menit kamu Gus. Tuh, udah tunggu sama Sofi lukisanmu." "Hai Gus," seru seorang gadis berhijab ungu sambil membawa lukisan. Mas Agus menoleh dan berjalan ke arahnya diikuti oleh Dani. "Melukis siapa lagi kau Sof?" "Ini, kalian pasti ingat," seru Sofi ceria. "Siapa Sof? Aku kok lupa." "Masa lupa? Lastri, teman dekat Anto di semester 1. Dia sempat bestian sama aku. Cantik ya?" "Cantik banget," seru Dani. "Iya, aku lupa," seru Mas Agus sadar. Ia memandang wajah Lastri. Ia memandang wajah gadis di lukisan itu. Tampak asing, tapi terasa cukup akrab. Nah guys, semakin lama memandang lukisan Lastri, tiba-tiba aku merasa wajahnya tampak sedih. Dan kini ia menangis dengan air mata darah, memanggil penuh haru padanya. "Agus, Gus, tolong aku Gus. Aku butuh bantuanmu. Gus, Agus," seluruh Lastri yang seakan berteriak dengan cerita yang semakin penuh harap. Tubuh Agus jatuh di atas kursi. "Ada apa Gus?" sontak seru semua teman-temannya. "Lukisanmu Sof, matanya mengeluarkan darah." Semuanya tersentak kaget memandang ke arah lukisan Sofi. Benar juga, ada genangan air mata darah di mata kiri Lastri. "Tadi nggak gini kan?" seru Sofi. "Iya benar, benar kamu Sof. Kok bisa ada warna air mata merah di matanya?" seru Mas Agus. "Iya itu Sof." "Ya itu Sof, cat merah di bajumu. Kau mau bersihkan, mungkin nggak sengaja nempel di lukisan," seru Dani. "Udah nggak apa-apa, jangan nak nurut Sofia Gus. Entar lu tak suruh nganterin dia lek pulang lu."
Enggak, aku lagi pusing hari ini. Lanjut, kita atur ulang penataan lukisan di galeri aja Dan. Oke bro, suruh Dani datar. Kali ini ketiganya asik bercanda lagi sampai tepat pukul 11 malam Mas Agus pulang. Ia kembali menyusuri jalan yang sama. Nah, di sini guys, ia kembali teringat penapan gadis muda tadi. Maka Mas Agus berusaha tak membelokkannya lagi. Tapi saat berjalan melewati perempatan lampu merah, kembali masih mengalami ganjilan. Sepeda motornya terasa sangat berat, seakan ia tengah membonceng seorang gadis. Saat ia melihat ke belakang, ia melihat seseorang pun. Mas Agus terus mempercepat laju sepeda motornya. Tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di pundaknya, seakan ada seorang yang tengah ia bonceng. Saat ia melihat kesepian, ia sangat terkejut dan ketakutan. Gadis berbaju putih itu berada di belakangnya. Wajahnya pucat, air mata terus mengalir. Wajahnya tertunduk dengan terisak. Ia terus menangis. Gus, tolong aku. Gus, tolonglah aku, Gus. Tiba-tiba ia menggerakkan badannya dan tampak perut gadis itu ambrol dengan usus keluar teburai dari tubuhnya. Agus terkaget sampai terjatuh terdekat pagar. Ia langsung melempar bunga setaman pemberian Anto ke arah gadis itu. Gadis itu menjerit keras, wajahnya menghadap Agus dan matanya menatap lesu penuh iba. Agus, tolong aku Gus. Dan gadis itu menghilang. Sementara Mas Agus menjadi terkesima. Sekilas ia melihat wajah gadis itu, samar-samar ia bisa mengingat dengan akrab Lastri. Apakah benar ia Lastri? Mas Agus berdiri dekat parit. Nuansa malam yang gelap terasa semakin pekat. Tak ada suara, hanya detak jantung yang penuh tanya. Lastri, Lastri, sebuah nama yang kini jadi sumber pertanyaan Mas Agus. Malam cukup larut. Pukul 12 malam Mas Agus tiba di rumahnya. Tak tampak bayang gadis berbaju putih yang menghantuinya. Ia berjalan membuka pintu pagar dan matanya tidak tertuju pada secari kertas putih dengan tulisan buram. Tertulis sebuah alamat. Jalan Mawar Regensi, Blok D 11 Sidoarjo. Hal yang mengejutkan guys, di bawah kertas itu ada sebuah tulisan kecil berwarna merah. Tolong aku Gus. Mas Agus terdiam cukup lama, berdiri mematung di rumahnya, menelisik di seluruh area sekitar rumahnya. Tak ada sedikitpun, tak ada sedikit bayang yang tampak, hanya udara malam dingin menyelimuti dirinya dan malam yang semakin gelap. Di dalam rumah ia melihat Anto sedang kusuk duduk semedi di ruangan semedi Mbak Karyo. Ia belum tertidur, seperti kebiasaannya selalu tidur menjelang subuh. Tok, aku bawa terang bulan. Ayo makan dulu, suruh Mas Agus. Anto berdiri dan langsung berjalan mendekati Mas Agus. Kemudian segera yang memakan terang bulan yang dibawa Mas Agus. Mereka berdua asik berceramah sampai akhirnya suasana itu menjadi hening saat Mas Agus bertanya pada Anto, kamu ingat Lastri Tok? Gadis cantik temanmu di semester 1 itu. Tadi dilukis sama Sofi. Bagus banget Tok. Kamu nggak ingin lihat dipamerkan di galerinya Dani. Jadi guys, saat itu sikap Anto langsung berubah drastis. Ia langsung terdiam dan berhenti mengunyah
Rambo yang berada di mulutnya. Keringat dingin mengucur deras dan wajahnya cukup nervous. Males Gus. Aku gak suka main di galeri Dani, membosankan. Cerutuk Mas Antos ketus. Aku besok pulang ke Semarang Gus. Mungkin berangkat pagi hari, katanya datang. Seakan ia sudah tak nyaman lagi tinggal di rumah Mas Agus. Oke tok, salam buat ibumu ya, timpal Mas Agus sambil mengerut-ngerut agak bingung melihat perubahan sikap Anto. Kali ini sikapnya menjadi amat canggung. Sejak kemudian ia bergegas pergi tidur meninggalkan Mas Anto. Esok harinya Anto benar-benar udah pergi tanpa berpamitan. Awalnya Mas Agus tidak masalah perihal sikap Anto yang tidak sopan, main pergi gitu aja. Tapi ia jadi agak geram saat melihat di kamar semedi Mbak Karyo tuh Mbak Kiai Kunto peninggalan kakeknya hilang begitu saja. Pasti Anto gila, anak ini main ambil saja barang orang. Kutu Mas Agus penuh kekesalan. Ia duduk dan bersandar pada kursi goyang kakeknya sambil memegangi kepala pening menggerakkan kelakuan Anto sahabatnya. Gila, itu tombak pusaka keluarga gue. Lek bapak tahu bisa dirujak aku. Nggak nyangka, lek kamu sejauh itu tok. Suruh hati Mas Agus kesal. Ia duduk cukup lama sampai akhirnya ia tertidur lelap di atas kursi goyang. Tiba-tiba Agus merasa kursi bergoyang cukup cepat. Mas Agus terkaget. Ia membuka matanya dan anehnya guys, ia merasa berdiri pada sebuah rumah kosong. Ruang yang cukup gelap, hanya beberapa cahaya yang tampak sebaris menembus kegelapan. Tiba-tiba ruangan rumah itu bergetar dan dari dalam kamar terdengar jeritan pilu memanggil, Mas Agus, minta tolong. Terdengar jeritan pemilu memanggil Mas Agus minta tolong. Agus, Gus, tolong aku. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tak menolongku? Kau malah turut menyiksaku. Lihatlah aku Gus, jerit wanita itu. Wanita berbaju putih yang tiba-tiba menyembul dari dalam tanah. Tangannya penuh darah dan semua badannya terbalun oleh darah. Dengan kondisi perut yang sama, berlubang dengan usus yang berterburai. Wajahnya pucat memandang penuh iba pada Agus. Kau itu Lastri, seru Agus. Wanita itu memandang tajam ke arah Agus dan menunduk. Tiba-tiba tubuhnya terguncang hebat. Ia mencabut sebuah mata tombak yang menerjang jantungnya. Tubuhnya terus bergetar hebat. Kedua tangannya meraih tangan Agus. Agus tak siap jatuh tertarik oleh Lastri. Ia tak sadar ternyata lubang yang menarik Lastri sangat dalam. Agus berteriak keras tapi suaranya tak mampu menembus keheningan. Lubang yang semakin gelap hingga tak ada satu pun cahaya mampu menembus kegelapan. Mas Agus terus menjerit sampai akhirnya Gus, bagus, Gus, Agus, seru Sofia membangunnya dari tidur. Agus terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Dan yang aneh lagi guys, di tangan Mas Agus ia memegang kertas alamat yang ia temukan tadi malam. Mas Agus menarik nafas pelan. Kemudian dengan nada pelan ia bercerita pada Sofia perihal penakan Lastri padanya. Sofia terdiam, kemudian dengan datar ia berkata, kita datangnya aja alamat itu Gus, kayaknya ada sesuatu di sana. Agus mengangguk pelan, tanda setuju.
Siang harinya Mas Agus dan Sofia pergi mendatangi alamat rumah itu. Beberapa kali mereka menekan bel rumah. Tak ada seorang pun yang menyautinya. Sampai akhirnya seorang satpam menegur mereka berdua. Rumahnya kosong mas, udah 5 bulan gak ada yang menghuni. Sama, hati-hati mas, rumah ini angker. Orang-orang sering mendengar wanita menangis di tengah malam. Ah masa sih pak? Suruh Sofia. Iya mbak, saya gak bohong. Iya pak, rumah siapa kak ini pak? Oh ini dulu rumahnya Mas Sarbi. Oh Sarbi Andrianto ya pak? Suruh Agus tegas. Iya mas bener, Mas Sarbinya pergi Semarang katanya ada kerjaan di sana. Saya kadang-kadang ditelepon disuruh jaga rumah ini juga. Oh jadi sampean dikasih kunci juga ya? Iya mas, jawab sapaan tersebut. Orang ini kan pak, Mas Agus menunjukkan foto Mas Anto. Sapaan itu mengangguk membenarkan Mas Agus. Saya sahabatnya pak, izin masuk rumah pak. Disuruh Anto ambil barang di rumah, suruh Mas Agus. Sapam itu mengangguk menjadi perintah Mas Agus. Sesaat melihat bukti-bukti konfirmasi benar pengakuan Mas Agus. Perlahan ketiganya masuk rumah. Di dalam rumah tak ada sesuatu yang aneh. Sampai akhirnya vas bunga jatuh dari atas meja. Ada apa Sofi? Seru Mas Agus kaget. Gus, itu Lastri Gus. Ya berdiri dalam kamar itu. Sorry Sofi ketakutan. Sementara Mas Agus melihat Lastri yang berdiri mematung menatap ke mereka berdua dengan penuh harap. Wajahnya pucat pasi dan di sekujur tubuhnya penuh luka dan ada darah. Gus, lihat perutnya Gus. Aku takut Gus, suruh Sofia. Saat Lastri menatap tajam menggerak tangannya memohon penuh iba. Tiba-tiba berak. Bangsat, suruh Anto berteriak penuh kemarahan. Apa kalian masuk ke rumahku? Hah? Aku bisa menutupmu Gus. Kamu lancang, suruh Mas Anto dengan wajah memerah. Sementara di sampingnya 2 orang satpam perumahan dengan penuh sikap berusaha mengaman Mas Agus. Apa maksudmu Tok? Kamu ini aneh. Tiba-tiba pergi dari rumah ambil pusaka keluargaku. Kamu apakan Lastri? Apa kamu membunuhnya? Suruh Mas Agus lebih keras lagi. Kamu Gus sudah lancang masuk rumah orang kini menuduh sembarangan. Aku sudah menduga kamu akan melawan nuduhku. Pak, Bapak berdua, bila ada bukti aku bersujud di kakimu Gus. Tapi bila tidak, kamu siap-siap masuk penjara. Aku gak akan segan-segan. Sudah selesai hubungan persahabatan kita Pak. Oke baik, seru Mas Agus dibantu kedua orang satpam dan beberapa akan memastikan keberadaan Lastri. Beberapa warga ikut serta karena mereka juga merasakan ganjil dengan rumah Mas Anto. Jadi guys, semua orang, Mas Agus, Sofi, satpam dan beberapa warga masuk ke rumah Mas Anto memeriksa dengan teliti. Tapi sudah lebih dari 1 jam pencarian di seluruh rumah Mas Anto, mereka tak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Anto tetap tertawa menyeringai, menertawakan Agus dan membentak-bentak sahabatnya tanpa perasaan. Mas Agus, Sofia terdiam saja sambil menundukkan kepalanya, tak bisa berkata-kata sedikit pun. Sampai akhirnya Mas Agus terhuyung kena pukulan Mas Anto. Ia tak berusaha membalas dan terdiam pasrah. Sebenarnya Mas Anto semakin menjadi-jadi berteriak memaki Mas Agus. Tapi guys, sebuah kejadian ganjil terjadi tiba-tiba. Saat itu kasar Anto tersikap hingga terlihat sebuah ombak bergagang kecil tamak menyembul dari dalam dan tiba-tiba terlempar seakan terbang ke arah Mas Agus.
Melihat itu Mas Agus langsung tertengah dan menangkap tombak Kiai Kunto, pusaka keluarga aku sendiri. Dan di sini guys terjadi kejadian yang menggemparkan. Tiba-tiba terdengar tawa melengking dari seorang gadis dari dalam tembok. Muncullah bayangan Lastri melompat menerjang tubuh Anto yang langsung mengejang-ejang. Matanya melotot sambil menjerit, "Ampun Las, ampun Lastri, ampun Lastri." Mampus kok Anto. Anto sekuat tenaga melemparkan bunga setawan hingga tubuh Lastri terpental jatuh dan lenyap begitu saja. Sementara tubuh Anto juga terpental membentuk dinding tembok ruangan. Tersentak udara yang tak bisa keluar dari dinding tembok. Bliar! Dan bruk, jasad Lastri jatuh ke lantai dengan usus yang terburai. Anto terberak melihat kenyataan. Ia tak bisa mengelak lagi. Ia terkulai lemas dengan badan yang tiba-tiba menghitam dan lebam-lebam. Sementara dari mulutnya keluar darah segar disertai bunga melati yang sering ia makan. Tak lama kemudian guys, polisi datang mengamankan lokasi kejadian. Sambil meringkus Mas Anto yang tak berdaya lagi, ia dibawa dengan kondisi yang cukup memilukan. Agus hanya bisa memandang kepergian Anto dengan segala perasaan yang campur baur atas perilaku sahabatnya itu. Jadi guys, setelah penangkapan Mas Anto, terungkap sebuah kisah kelam. Lastri selama ini menaruh hati pada Mas Agus. Dia selalu mendekati Anto agar bisa dekat dengan Agus, karena ia malu mengungkapkan sendiri. Hal ini terpendam lama, sampai setahun yang lalu ia menghubungi Anto lagi untuk bisa ditemui Mas Agus. Anto menyanggupinya, mereka sering bertemu lagi. Tapi sebenarnya menjadi modus dari Anto untuk lebih dekat pada Lastri, karena pada kenyataannya ia sendiri yang naksir berat pada Lastri. Oleh karenanya itu, selama ini ia tak pernah menyampaikan salam Lastri sedikit pun pada Agus. Hingga pada titik klimaksnya, Lastri dijebak oleh Anto di rumahnya. Ia diperkosa dan dibunuh dengan ditikam pada perutnya berkali-kali. Jasadnya dikubur di dalam tembok yang ia lapisi dengan keramik dengan rapi sampai tak terjadi sedikit pun petunjuk pembunuhan itu pada siapapun. Mendengar kenyataan ini, Mas Agus menangis haru. Kenapa kau tak bilang Lastri? Sungguh sayang, keagungan, dan kecantikan menyenyap di tangan kedurjana Anto. Bila kau bilang saat itu, aku pasti menerimamu. Gadis secantik bidadari, bergaun putih susu. Agus tersenyum pun penuh rasa sendu. Sementara ia menunggak mengangkat wajahnya melihat keluar jendela. Di rumahnya ia melihat Lastri tersenyum bahagia. Agus, terima kasih. Aku kan selalu mencintaimu, sayang. Sekian guys cerita dari aku. Semoga kalian suka. Tetap berpikir positif dan jangan lupa berdoa. Ingat, di dunia ini kita tidak hidup sendirian. Ada yang melihat kita di alam kegelapan. Hati-hati dengan perilakumu. Waalaikumsalam. Sukses selalu.